Bagaimana persiapan di sekolah, di madrasah? Tentu kami semuanya berpedoman kepada SKB 4 Menteri itu. Di SKB 4 Menteri itu sudah jelaskan secara rinci. Bahkan pengaturan tempat duduk, semuanya sudah ada. Sehingga ini yang perlu kita terus kita buka. Kita baca, kita pahami tentang SKB 4 Menteri itu. Itu sudah mengatur semuanya tentang pembelajaran terbatas. Sehingga pihak madrasah, sekolah bisa memedomani dan melaksanakan itu. Yang pertama, Bapak Ibu, tentu kami sudah menyampaikan bahwa madrasah atau sekolah itu harus membuat SOP. SOP-nya harus ada secara rinci, tidak global. Di mana ada kegiatan, di semua kegiatan harus ada SOP-nya. Di mana ada aktivitas, ada SOP-nya. Supaya jadi pegangan bagi pelaksana-pelaksana yang ada di madrasah atau di sekolah. Mulai dari anak masuk ke halaman sekolah, madrasah, itu sudah ada SOP-nya. Tadi sudah disampaikan bagaimana tentang pengukuran suhu, bagaimana cuci tangannya. Bahkan cuci tangan itu harus diajarkan oleh anak-anak. Mencuci tangan yang baik, sabun yang baik seperti apa, itu harus ada semuanya dilakukan secara rinci oleh sekolah, oleh sekolah atau madrasah kepada anak kita. Di awal-awal masuk di sekolah atau di madrasah pada saat kemarin sudah kita melalui di mulai 19 kemarin sudah kita mulai, dan tentu kita sudah mengevaluasi beberapa kekurangan-kekurangan yang kita lihat kekurangannya. Kenapa? Karena kekurangan itulah yang bisa kita perbaiki, hal-hal yang menyangkut tentang kesehatan anak. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan peralatannya cukup sesuai dengan protokol kesehatan. Rasio peserta dengan sarpas itu harus benar dipegang. Ya, contoh soal cuci tangan aja, tempat cuci tangan itu berapa muridnya. Jangan sampai anak itu terjadi penggerombolan, harus menunggu lama di depan di tempat cuci tangan. Harus dihitung betul itu. Berapa menit dia cuci tangan, berapa menit anak yang ada, ini harus dihitung betul rasionya. Sebelum anak ini masuk ke madrasah atau sekolah. Tentu ini menjadi perhatian kami semuanya selaku kantor Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan. Benar-benar tadi harus dilakukan oleh kita sendiri, meskipun tanpa pengawasan dari Satgas Covid umpama. Tanpa pengawasan pun kami harus melalui dan melaksanakan itu terlebih dahulu. Tidak adanya pengawasan, itulah tanggung jawab kami, karena bagi kami punya semboyan bahwa kesehatan anak adalah segalanya. Jika ada madrasah sekolah yang tidak memenuhi standar sarana, lebih baik tidak ada pembelajaran tatap muka terbatas. Lebih baik pembelajaran di rumah melalui daring. Nah, ini lebih bagus, lebih terkontrol, ya, terhindar dari hal yang dari was-was kita, nyamanan kita. Ini kami sampaikan. Yang ketiga, melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan terkoordinasi tadi saya sampaikan. Kami benar-benar tidak akan mengizinkan ya bagi madrasah yang protokol kesehatannya kurang memadai. Saya selalu menyarankan lebih baik tidak ada pembelajaran di kelas, atau tatap muka, lebih baik di rumah melalui daring. Meskipun pembelajaran daring itu juga banyak kekurangan, iya, tetapi kesehatan adalah segala-galanya. Dan tentunya tadi peran orang tua ibu memang cukup besar, tapi itulah tanggung jawab kita bersama di masa pandemi ini. Terkoordinasi, tentunya kita harus koordinasi dengan siapa aja yang berkaitan, ya. Karena protokol kesehatan ini mungkin tidak bisa kita penuhi secara kelembagaan, bisa kita bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Mungkin puskesmas, dinas kesehatan, sebagainya bisa. Apalagi madrasah sekolah yang memiliki siswa yang besar. Nah, ini kalau diambil 5 muridnya 1.600, kalau diambil 20% sudah berapa? Sudah 400 anak itu cukup besar. Kenapa? 400 siswanya, yang mengantar juga 400. Nah, ini kan cukup besar. Sehingga hal-hal ini akan mempengaruhi kondisi atau situasi di sekitar lembaga pendidikan. 4, bekerja sama dengan komite. Peran komite
ditunggu betul perannya di masa seperti ini. Kenapa? Komite perwakilan dari orang tua dan komite memiliki anggaran-anggaran yang sudah dipersiapkan. Tentunya ini demi anak-anak kita sendiri. Yang kedua, paguyuban. Nah, di masing-masing kelas mungkin ada paguyuban di masing-masing jenjang. Kemudian puskesmas terdekat, ini yang dinas kesehatan yang paling dekat kita adalah puskesmas. Meskipun puskesmas jumlahnya tidak banyak, tapi kalau ini ada bekerja sama koordinasi tentu lebih baik. Setiap ada indikasi-indikasi yang kurang baik atau sesuai dengan indikator penyebaran COVID, tentu pihak puskesmas yang lebih tahu sehingga mengambil tindakan yang tercepat bagi anak-anak kita. Yang kelima, tidak salah pentingnya adalah mendesain madrasah sekolah, mendesain ulang tentang kurikulumnya. Kenapa? Karena setahun kita sudah tidak ada tatap muka, yang materi-materi esensial yang mungkin belum tersampaikan atau terberikan kepada anak-anak dalam rangka kurikulum kita ini, maka harus ada desain ulang kurikulum sesuai dengan kebutuhan madrasah sekolah masing-masing. Mana-mana KD-KD yang esensial yang harus diberikan kepada anak-anak, mana KD-KD yang kurang esensial yang mungkin kita tinggalkan sementara. Dengan strategi pembelajaran yang telah ditempuh, strateginya juga ditata bagaimana bisa terbaik buat anak-anak, dan kegiatan belajarannya baik itu daring maupun luring yang akan kita lakukan. Yang keenam, memastikan guru dan tenaga pendidikan telah melaksanakan vaksin ya dan kesehatannya ya. Ini penting menjaga was-was orang tua dan anak. Sebaiknya memang kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwa untuk tenaga pendidik dan pendidikan ini mohon untuk didahulukan karena ini menyangkut orang banyak. Karena rata-rata kalau SD saja 28 siswa ditangani oleh satu guru. Ya, SMP hanya 32, MTS dan 32, Alia itu hanya 36. Maka guru-gurunya, tenaga pendidikannya di lembaga secepatnya untuk mendapatkan vaksin ini. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak juga mendapatkan data vaksin ini sehingga mengurangi rasa was-was kita dan akan menambah semangat kita untuk melakukan pembelajaran terbatas di madrasah kita atau di lembaga kita. Yang ketujuh, madrasah perlu mengevaluasi setiap hari. Saya katakan setiap hari itu harus ada evaluasi tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, bagaimana yang terjadi? Sesuai enggak dengan SOP yang telah ditentukan, yang telah dibuat bersama itu? Bagaimana nanti orang tua dan sebagainya? Tentu selalu saya minta evaluasi ini tidak menunggu mingguan, harus setiap hari. Setiap ada kelemahan tentu harus kita tutup. Kita selesaikan kelemahan-kelemahan itu sehingga benar-benar anak-anak kita nyaman dalam belajar, ya, terjaga kesehatannya dan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat, buat anak-anak kita semuanya. Yang kedelapan, bagi pendidik dan tenaga pendidikan harus peka terhadap peserta didik. Peka itu artinya apa? Perhatian kita itu harus ada pada peserta didik, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Kepekaan itu dibutuhkan dalam masa seperti ini. Ya, namanya anak ya anak. Anak sekali dilarang, nak jangan berkerumun, itu namanya anak. Tidak bisa seperti orang dewasa. Anak ya anak, tetap perlu perhatian khusus oleh guru dan tenaga kependidikan selama berada di lingkungan madrasah di sekolah. Jadi kami harap waktunya, kesempatannya kepada guru pendidik untuk mendampingi anak, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Meskipun kita melakukan pembelajaran ini di kelas itu, anak tidak ada olahraga, tidak ada di luar kelas yang berkerumun, tapi tetap kepekaan seorang guru, kepekaan terhadap peserta didik ini harus kita tingkatkan di masa-masa pembelajaran terbatas nanti. Yang kedua, kondisi kelas dan lingkungan madrasah. Tentu kondisi kelas yang tadi berjarak antara 1 sampai 2 atau 1,5 meter
Ya, tiap kelasnya kita harus penuhi. Kebersihan, ya, penyemprotan dan sebagainya tentu harus dilakukan setiap hari sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Inilah hal-hal yang perlu kita laksanakan, kewajiban kita, tanggung jawab kita terhadap peserta didik. Mudah-mudahan kita juga berharap, satu tentunya pandemi ini akan berakhir secepatnya. Itu doa kita dan usaha kita dan maksimal dengan saling mentaati, saling menjaga protokol kesehatan sehingga penyebaran akan terputus, tidak terjadi lagi di mana-mana, khususnya mudah-mudahan anak-anak kita yang generasi penerus kita ini terhindar dari ini. Kenapa? Karena mereka lah calon-calon pengganti kita di masa yang akan datang. Kita persiapkan anak kita 25 tahun, 45 tahun yang akan datang, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, punya karakter, integritas yang kuat, menjaga negara kita dengan yang terbaik buat bangsa dan negara. Inilah tugas kita bersama untuk mempersiapkan anak kita. Itu mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tris atas